melangkah, kepingan-kepingan emas berkilauan. Hujan koin emas itu membudarkan pertahanan pasukan kerajaan Ham. Pasukan mereka lari meninggalkan barisan untuk berebut koin-koin emas. Melihat situasi demikian, sang pria turun ke medan perang dan langsung berubah dirinya menjadi meriam. Peperangan berlangsung berhari-hari. Sang pria pun menembakkan pelurunya tanpa henti. Tiba-tiba datang prajurit bergombong-gombong. Ampun Tuan Putri Hijau, Pangeran Naga, hamba membawa berita dari medan perang. Berita apa yang kau bawa, prajurit? Ampun tuanku, meriam sakti telah meledak. Kedua bersaudara itu terkejut dengan berita duka tersebut. Hati mereka hancur dengan kesedihan yang mendalam. Ketiga bersaudara ini tidak pernah terpisahkan sejak kecil. Kini sang yang telah meledak menjadi dua bagian akibat menembak terus-menerus. Dalam bahasa kami, meriam ini disebut yang buntu. Satu bagiannya terlempar ke halaman istana Mainu Medan dan satu bagiannya terlempar ke daerah Sukanan Tanah. Itulah akhir kisah si pangeran yang bisa menjelma menjadi pria yang pusat memegang kerajaan di medan perang. Tibalah saatnya sang naga itu menurun tangan. Namun sang putri tidak mengizinkannya karena sang putri paham bahwa Kesultanan Aceh tidak akan berhenti sebelum menemukan dirinya. Putri Hijau menawarkan rencana ketika nanti ditangkap oleh pasukan Aceh, sang naga akan mencoba merebutnya kembali. Terdengar suara gaduh di balik pintu. Prajurit Aceh berhasil masuk ke istana. Sesuai dengan permintaan sang putri, sang pangeran berubah dirinya menjadi naga, lalu terbang ke langit dan tak terlihat lagi. Putri Hijau ditangkap oleh pasukan Aceh dan dimasukkan ke dalam batu kaca. Selama di balik kacanya, ia bersikap tenang, seperti tidak keberatan jika ia dibawa oleh Sultan Aceh. Begitu juga kapal yang sedang berlabuh. Putri Hijau membentuk peti kacanya untuk memanggil sang sultan. Ia ingin disiapkan sebuah sambutan istimewa berupa banyak beras dan telur. Sang sultan heran, mengapa Putri Hijau meminta beras dan telur, tidak meminta banyak perhiasan emas dan permata seperti putri-putri lainnya. Tiba-tiba langit mendadak gelap. Air laut pasang, ombak tinggi bergulung-gulung. Sultan Aceh dan para pengawalnya heran mengapa hari begitu cerah mendadak menjadi gelap. Sang putri tahu bahwa sebentar lagi saudaranya akan tiba karena mencium bau beras dan telur. Sang sultan lalu berkata, "Putri, inilah beras dan telur sebagai kepadamu sebagai sambutan. Beras dan telur ini belumlah seberapa untuk kekayaan kami. Jika ini kurang, akan memberikan lagi nanti. Sepertinya akan terjadi badai. Untuk keselamatan putri, kita segera meninggalkan rumah ini." Benar saja, badai datang saat itu juga. Bukan hanya air laut pasang, hujan juga turun disertai petir sambar menyambar. Karena badai memang terjadi, prajurit Aceh tidak jadi melanjutkan perjalanannya. Sultan Aceh memerintahkan